Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Maka pada kesempatan hari ini kita semua dapat bermuajahah dengan tidak ada halangan apapun. Marilah kita bersyukur, kita ungkapkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga terlimpah kepada panutan kita sekalian, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua umatnya, juga kepada kita sekalian. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan curahan salawat salam, sehingga kita sekalian mendapat petunjuk Allah, pertolongan Allah, barokah di dunia dan di akhiratnya, zahir dan batinnya, kuat iman Islam dan ihsannya, istiqomah dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pasal ini menerangkan tentang ilmu, keutamaannya ilmu. Dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu yang dikutip dari kitab suci Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syahidallahu annahu la ilaha illal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illal azizul hakim. Ini dalil menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi bersaksi Allah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga malaikat bersaksi, dan juga orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ahli ilmu. Qaiman bil qisti, selalu berdiri di tempat yang benar, yang adil. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sekalian, fangdur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binas wa salam bal wasabil al ilmi. Allah Ta'ala dalam ayat ini memberikan pujian kepada dirinya, yang pertama, yang kedua kepada para malaikat, dan yang ketiga kepada orang-orang ahli ilmu. Maka dengan ayat ini sungguh benar-benar menunjukkan, cukup dengan dalil ini menunjukkan kepada kemuliaannya. Kemuliaannya apa? Ahli ilmu dan keutamaannya ahli ilmu. Sekaligus disampaikan secara langsung, terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah mengangkat, akan mengangkat, dan banyak sudah yang diangkat. Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi iman dari di antara kamu semua, dan Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ilmu itu pemberian Allah yang sungguh-sungguh gudangnya, pusatnya, sentralnya ilmu adalah Allah. Tapi orang alim, orang mengerti karena dia mau belajar, itu terus dikasih ilmu sama Allah, dititipi ilmu sama Allah. Lah dia ketika dia beriman dan berilmu akan diangkat oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu dengan ayatnya,
Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ahli ilmu itu sendiri, punya kedudukan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah, dari para manusia itu, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ahli ilmu, yaitu para alim ulama. Karena para alim ulama tahu mana perintahnya yang harus dilakukan. Tahu itu mengerti perinciannya satu persatunya, dan mana yang tidak dibolehkan. Maka dia takut melanggar, maka ia jauhi, maka ia lakukan yang perintahnya, tinggalkan yang dilarangnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Semoga bermanfaat. Dan dari Rasulullah SAW menyampaikan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala memberikan akal pikirannya, hati nuraninya, kefahaman tentang pengetahuan agama, pengertian agama, mulai teori, pemahaman dan amaliyah agama. Dia diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, al ulama'u warasatul anbiya. Orang yang alim, orang ahli ilmu, ketika itu banyak dinamakan al ulama. Nah, al ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa tugas nabi? Nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan segala macam, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka ilmu ini menjadi pusat sentralnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman Al-Qisah disuruh memilih antara 3 perkara. Wahai Nabi Sulaiman, apakah kamu ingin memilih kedudukan atau harta benda atau ilmu? Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena dengan ilmu dia akan bisa mendapatkan harta benda, mengelola harta benda. Karena dengan ilmu dia akan bisa mengelola apa yang menjadi pemberian Allah, nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kedudukan, nilai-nilai jabatan. Ini syaratnya ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka dijelaskan tentang ilmu itu sendiri. Kalau orang tidak punya ilmu, Masya Allah, maka kita diwajibkan untuk belajar, mengaji, sekolah, tuntutlah ilmu sampai hilang kebodohan.
Tuntutlah ilmu sampai hilang kebodohan untuk menyempurnakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan nilai kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, sosial kenegaraan, sosial kemanusiaan, segala sesuatunya yang menjadikan mengangkat derajat nilai kemanusiaan, membangun manusia seutuhnya, lintas kultur, lintas generasi, lintas bilateral dan lain sebagainya, kita membangun dengan cara belajar dan mengajar. Maka selalu kita hidupkan belajar mengajar, karena belajar mengajar, mengaji, sekolah itu sangat wajib, menuntut ilmu itu sangat wajib. Rasulullah SAW menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, mencari ilmu, menuntut ilmu itu sangat diwajibkan, sangat fardu. Untuk bagi siapa? Bagi kita-kita ini, bagi mereka-mereka, bagi semuanya orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin, kemanfaatan zahir batin, keberkahan zahir batin, keselamatan dunia dan akhirah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal muwaffiq liaqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Massalamu al afiyah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.